Apakah kamu pernah merasa seperti tidak ada yang cukup dalam hidupmu? Apapun yang kamu miliki, rasanya selalu kurang. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu kunci sederhana yang bisa membuka pintu kelimpahan hidup yang sejati? Itu adalah syukur. Ya, ucapan syukur. Sikap sederhana ini adalah rahasia besar yang sering kita lupakan. Tetap di sini, karena di episode ini masih dalam seri Kelimpahan Hidup dalam Kristus. Kita akan mengungkap bagaimana hidup dalam syukur bisa mengubah hidupmu dan membawa kelimpahan yang mungkin selama ini kamu cari. Dalam dunia yang seringkali mengajarkan kita untuk selalu menginginkan lebih, konsep syukur mungkin terasa asing. Tapi, syukur atau bersyukur adalah salah satu tema penting dalam Alkitab. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita diberitahu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini bukan sekadar perasaan, tapi sikap hati yang terus-menerus mengakui anugerah Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Tuhan tidak meminta kita bersyukur hanya ketika segalanya berjalan baik, tapi juga ketika hidup terasa berat. Mengapa? Karena syukur adalah tindakan iman, percaya bahwa Allah hadir dan bekerja, bahkan di tengah badai hidup kita. Syukur membawa kelimpahan, karena mengubah perspektif kita, mengubah cara kita memandang dan menyikapi situasi. Ketika kita bersyukur, fokus kita bukan lagi pada apa yang kurang, tapi pada apa yang sudah Tuhan berikan. Sikap syukur membuka mata kita untuk melihat berkat-berkat yang seringkali kita anggap remeh. Ketika hati penuh dengan syukur, kita tidak mudah jatuh dalam kecemasan atau rasa iri. Kita tidak lagi tergantung pada hal-hal duniawi untuk merasa puas. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dalam Tuhan. Inilah kelimpahan yang sejati, bukan terletak pada jumlah materi, tetapi dalam kepuasan batin yang Tuhan berikan. Apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin alasan kamu belum merasa cukup adalah karena kamu belum belajar bersyukur atas yang kamu miliki saat ini? Syukur bukan hanya soal pikirannya, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam ucapan syukur secara praktis? Yang pertama, buatlah kebiasaan untuk mencatat berkat-berkat kecil setiap hari. Setiap pagi atau malam, coba renungkan dan tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Dengan melakukan ini, kamu melatih pikiranmu untuk fokus pada berkat daripada kekurangan. Langkah ini sebenarnya sesederhana itu, namun membutuhkan niat dan konsistensi. Kedua, bersyukurlah bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya negatif.
Terdengar aneh bukan? Tapi dalam Roma 8 ayat 28, kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita menghadapi tantangan, coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku melalui hal ini? Ketiga, bagikan rasa syukurmu dengan orang lain. Sukacita dalam bersyukur bertambah ketika kita membagikannya. Entah itu dengan memberikan pujian kepada orang lain, atau sekadar menceritakan berkat yang kamu alami kepada teman atau keluarga. Ketika kita membagikan rasa syukur, kita memperluas kelimpahan yang kita rasakan. Ingat ya, bahwa berkat bukan soal uang dan harta. Mulailah sekarang, ambil waktu sejenak, dan pikirkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Lihat bagaimana perubahan kecil ini bisa mengubah seluruh perspektifmu. Kisah-kisah tentang orang yang hidup dalam rasa syukur selalu menginspirasi kita. Salah satu kisah yang luar biasa adalah tentang seorang wanita tua di sebuah desa kecil, yang meski hidup dalam kesederhanaan, selalu tersenyum dan bersyukur. Ketika ditanya bagaimana dia bisa begitu damai, dia berkata, "Saya tidak punya banyak, tapi saya punya Tuhan, dan itu lebih dari cukup." Sikap syukur yang seperti ini adalah bukti nyata bahwa kelimpahan dalam Kristus tidak terikat pada seberapa banyak harta duniawi yang kita miliki, tapi seberapa besar kasih dan damai yang kita rasakan dari Tuhan dalam persekutuan dengannya setiap hari. Ini adalah kelimpahan sejati yang tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa diterima dengan hati yang terbuka untuk syukur. Sebelum kita tutup, kita akan sekali lagi mengingat kisah dari Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang hidup selama Perang Dunia Kedua. Corrie dan keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi dari Nazi. Dan akhirnya, ia bersama saudaranya perempuan, Betsy, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa, Betsy selalu mengingatkan Corrie untuk bersyukur kepada Tuhan, bahkan di tengah kondisi yang paling buruk. Di salah satu kisah terkenal, Betsy bersyukur kepada Tuhan atas kutu-kutu di barak mereka, yang awalnya tampak konyol bagi Corrie. Tapi kemudian, mereka menyadari bahwa karena kutu-kutu itu, para penjaga Nazi tidak masuk ke barak mereka, sehingga mereka bisa berdoa dan membaca Alkitab tanpa gangguan. Syukur Betsy yang terus-menerus, bahkan di tengah penderitaan, membantu mereka merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam situasi yang mengerikan. Corrie ten Boom dan saudarinya Betsy adalah contoh nyata bagaimana hidup dalam syukur membawa kelimpahan yang tidak terukur oleh keadaan duniawi. Di tengah kamp konsentrasi yang penuh dengan penderitaan, Betsy tetap mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil dan tampaknya tak berarti seperti kutu. Syukurnya terbukti benar. Kutulah yang membuat para penjaga Nazi menghindari barak mereka, memberi mereka kebebasan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dari kesederhanaan dan kesulitan, Betsy menunjukkan bahwa kelimpahan sejati datang ketika mereka percaya bahwa Tuhan bekerja, bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Hidup dalam syukur
adalah kunci menuju kelimpahan sejati dalam Kristus. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita melihat bahwa Tuhan bekerja di setiap aspek hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita mulai merasakan kelimpahan yang tidak terukur oleh dunia, tetapi penuh dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Di episode berikutnya, kita akan membahas langkah penting lainnya dalam perjalanan menuju kelimpahan hidup dalam Kristus. Mengapa memberi membawa kelimpahan yang sejati? Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Klik subscribe dan aktifkan notifikasimu sekarang juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.